Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanani. Saya punya anak. Ini nama anak saya namanya Samil. Terus yang ganteng senyum dong. Dia ini sakit alergi, divonis alergi debu, dingin dan angin itu sejak umur 4 tahun. Nah, waktu itu dia diharuskan chest terapi seminggu 3 kali selama 2 bulan. Ya hasilnya lumayan sih, tapi ya nggak bisa hilang penyakitnya. Kalau misalnya pemicunya datang ya kambuh. Nah, terus karena kami harus pindah ke tempat orang tua kami, kondisinya nggak bisa dikondisikan lagi. Rumah itu kan harusnya bersih dari debu, ya, dan semua ininya juga lingkungannya juga nggak boleh ada hewan peliharaan. Karena kondisi lingkungan nggak bisa dikondisikan, ya akhirnya anak ini kambuh dan waktu itu jadi dia pilek sepanjang tahun. Kita bawa ke dokter, setiap kali pilek mereda sebentar, obatnya habis kembali. Dan cepet banget prosesnya, mulai dari dia meler pertama sampai kemudian kental, kemudian hijau itu hanya dalam waktu 2 hari. Karena dokternya, kan kita pertama pakai BPJS, dokternya bilang enggak apa-apa, nanti waktu besar udah bisa sembuh sendiri. Cuman melihat anak dengan penderitaan pilek, buntet, dan dia nggak doyan makan, sering kondisinya lemah, ya kita nggak tega. Ini kita bawa ke dokter spesialis anak yang dia punya ini ya, subspesialisasi alergi imunologi. Kita minta untuk diperiksa lebih lanjut. Akhirnya dia datang pemeriksaan tes alergi. Di tes alergi dia positif alergi debu dan harus menjalani imunoterapi selama 3 tahun dengan ritmenya gini, seminggu sekali 14 kali, habis itu 3 minggu sekali 14 kali, setelah itu 12 minggu sekali selama 4 kali, habis itu 6 bulan sekali selama 2 kali, genap 3 tahun. Nah, ini dia sudah jalan pada fase 12 minggu sekali. Hasilnya ya memang ada, cuman nggak begitu signifikan, artinya naik turun. Kalau kondisi cuaca itu sedang pancaroba atau dia sendiri sedang kecapean, pasti meler, pilek lagi, dan kalau nggak cepet-cepet penanganannya tepat, ya terakhirnya pilek berat, batuk grog-grog. Nah kayak gitu. Terus Bawahnya nggak boleh kecapean ya? Ya, begitu dia kecapean dikit, dan namanya anak paling susah dilarang main, apalagi hobinya main bola. Nah, seringkali kalau udah kecapean, lemes, meler hidungnya. Yes, itu. Dan ketika kita konsul lagi ke dokter, dia bilang ya memang seperti itu. Nanti pun setelah selesai proses imunoterapi itu ya kemudian dia benar-benar kebal gitu ya nggak bisa. Ya semua itu membantu lah, artinya tidak separah yang dulu. Nah, karena sudah 2 tahun bolak-balik Kediri Surabaya itu bukan jarak yang dekat ya, dan harus meluangkan waktu, tenaga, itu juga nggak sedikit, uangnya juga nggak sedikit, itu lumayan. Dan iya, tingkat ketidakadilan di sekolahnya cukup tinggi hingga akhirnya karena bolak-balik cukup bermasalah nih pada saat nulis ini yang ketidakadilan di rapot itu. Nah, kemudian kami diperkenalkan dengan Kangen Water ini oleh yang tinggi. Nah, kami diyakinkan sampai akhirnya saya percaya untuk mencoba meminumkan anak ini fresh dari mesin. Kalau kemarin sering dikasih galonan dan sebagainya, kita coba fresh dari mesin. Kita pasang mesin dan anak ini mulai minum tanggal 12 Juni setelah lebaran itu. Tanggal 2 Juli berbarengan sama adiknya kontrol ke Surabaya, dia kita bawa. Dan selama minum itu belum kena 1 bulan itu perubahannya udah nyata. Ini kan musim pancaroba ya, karena kerasa banget anginnya itu kenceng, debu berterbangan, dan hawanya di Kediri pas dingin banget. Nah, alhamdulillah ini nggak kambuh. Di saat anak-anak lain yang lagi kena flu, kena batuk, pilek, alhamdulillah anak ini baik-baik saja. Nah, dari situ kami semakin yakin bahwa air ERW itu ya, yang electrolyzed reduced water, produksinya diproduk oleh mesin Kangen Water itu sangat baik, dan dia bisa memperbaiki proses imunologi pada anak ini. Itu keyakinan yang bisa saya bangun melalui fakta proses pada anak ini.
Berarti yang sebelumnya ada pantangan makanan sekarang perlahan-lahan sudah mulai dicoba semua ya Samil ya. Pandangan makanan sejak 2 tahun yang lalu itu kan sudah diberlakukan yang namanya diet eliminasi itu. Nah dari situ kan memang kemarin itu ada beberapa yang sudah lolos, tapi kan catatannya kuat banget. Artinya lolos itu gak berarti dia bisa makan los, dia harus tetap dibatasi. Nah dengan minum IRW itu dia jadi lebih tahan terhadap makanan-makanan itu. Ya mau nggak mau dia bisa paling nggak ketika sehari itu sudah makan ayam masih bisa ada makan telur, masih bisa lagi nanti coklat. Kalau dulu sehari itu ayam, telurnya masih harus sakat karena itu produk unggas dia kan harusnya dulu di off kan semua. Nah apalagi kemarin itu pagi sudah makan telur, siang makan ayam, di tempatnya Ti Dewi makan ikan, itu semuanya pantangan dulunya. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah bisa nyobain ya, bebas ya. Nanti selanjutnya ajak ibu kemana? Nah alhamdulillah teman-teman.